Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Selamat pagi sahabat Suara Sidoarjo, Assalamualaikum, apa kabar pagi hari ini? Senang sekali pagi ini saya Tika Amsar bisa kembali menemani Anda di akhir pekan yang masih di awal bulan Juni ya sahabat Suara Sidoarjo. Mudah-mudahan semuanya selalu sehat ya sampai dengan hari ini, aktivitasnya semua mudah-mudahan lancar. Setiap hari Sabtu pagi di weekend ya, Sabtu pagi ini selalu saya akan berbincang dengan narasumber yang jauh di mata tapi dekat di hati. Lagu dong ya. Ya, saya saat ini sudah tersambung bersama dengan Bapak Muhammad Idham Ashari, praktisi dan coach digital marketing dan digital startup. Kita akan berbincang selama kurang lebih 1 jam ke depan di program Digital Business Series. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Idham. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Mbak Tika, apa kabar? Alhamdulillah, sudah sehat Pak. Pak Idham apa kabar? Sehat ya? Baik. Alhamdulillah, iya. Ini pekan lalu nggak ketemu sama saya Pak Idham ya, aduh mohon maaf sekali Pak Idham. Dengan Mas Billy Patopoy ya? Iya, Billy Patopoy. ini kalau marga-marga Patopoy ini masih ada ini nggak sih? Sulawesi ya? Sulawesi. Beda ya kalau Pak Idham Medan ya Pak ya? Saya Padang. Oh Padang, oke. Jadi beda nih, jauh ya. Jauh banget ya, Jauh ujung ke banget. ujung. Tapi nggak apa-apa kok Pak, sekarang jauh tapi bisa dekat di hati loh. Ini contohnya nih, Pak Idham di Jakarta, saya di Sidoarjo, tapi kita bisa masih terus menyapa sahabat Sidoarjo ya. Iya, betul. Hampir seluruh rakyat Indonesia loh. Oh iya. Zooming semua, Vicon semua gitu ya. Oke. Nggak ketemu kan, SBB segala macam lah. Iya, karena sering sekali yang gabung ini memang dari mana-mana ya Pak Idham, biasanya yang menyapa yang dari Lombok, dari Bali, Denpasar, ini banyak sekali deh. Ya Pak Idham, hari ini nanti kita mau lanjut bahas tentang tutorial content marketing WordPress dengan storytelling ya di bagian keempat. Iya, seperti biasa bagian keempat nih, udah jauh banget. Waduh, saya ketinggalan ini ya, sehari aja ketinggalan, kayaknya panjang ini ceritanya nih. Dan pastinya materinya berubah terus ya Mbak Tika ya, karena kan tergantung perkembangan teknologi yang menarik nih. Ini sebenarnya ada nih sebelum saya sampaikan, ini udah saya sampaikan di grup lain 2018, udah 2 tahun lalu ya. Oh, 2 tahun yang lalu ya. Jadi profesi namanya growth marketer, growth itu tumbuh ya. Iya. Itu sekarang penting banget, bahkan disebut growth hacker gitu ya. Hacker ya. Hacker. Jadi konten marketing kita bahas ini Mbak Tika, ini knowledge-nya harus panjang banget, harus dalam banget nih untuk growth marketer. Keren kan? Kita udah bahas berulang-ulang loh. Penting banget konten marketing. Plus SEO di dalamnya ya, Search Engine Optimization. Karena ada base knowledge-nya ada untuk profesi growth marketer, terus ada marketing foundation-nya. Nah ini terakhir channel expertise-nya apa aja gitu. Ada business development, ada email. Ya, halo Mbak Tika. Oh masih ya? Ya, masih sambung Mbak. Events, community, content marketing saya lihat panjang banget nih. Jadi depth of knowledge-nya harus panjang banget. Karena content marketing luas banget Mbak Tika. Makanya saya bahas berulang-ulang kan. Plus SEO dan ilmunya emang paling susah sih. SEO ini padahal kita udah bahas beberapa kali, tapi kayaknya memang perlu diulang lagi ya Pak Idham. Iya, karena paling sulit Mbak Tika. Saya nggak mau bahas Instagram dulu, saya nggak mau bahas Facebook marketing dulu, saya nggak mau bahas Twitter marketing yang lain. Saya pikir banyak orang lain bahas, dan di depth of knowledge si growth marketer ini, sosial media itu cuma sebagian kecil. Mengapa demikian? Karena sosial media cepat tumbang. Dan engagementnya agak susah gitu ya, karena orang rebutan ya. Orang berebut ke Instagram, karena gampang. Orang berebut ke Facebook. Kalau Twitter politisi mungkin ya, jarang ya. LinkedIn bagi yang pekerja profesional. Terus ada Tumblr dan segala macam lah. Itu Mbak Tika. Jadi penting banget loh ilmu content marketing. Saya pikir semua ya, bukan hanya digital marketer, profesi marketing sekarang. Jadi kita harus up to date, harus improve, skillnya harus ditambah. Sekarang agak susah loh. Orang kan zaman new normal ya. Jadi harus benar-benar skillnya harus benar-benar diimprove gitu ya skillnya. Jangan hanya skill yang kemarin nggak relevan lagi, orang nggak mau nyari gitu. Sekarang kan perusahaan kan
low budget semua kan. Iya. Nyari yang expertise tapi low budget ya. Iya, itu dia yang susah ini ya Pak. Oke. Sama dengan jualan ya. Jualan orang mau yang cari murah meriah tapi yang mengenakan si customer gitu. Nah itu kan perlu kita pelajari digital marketing supaya nanti walaupun kita jual murah kita main skala aja, main volume lah. Dan banyak-banyak perkalian gitu ya. Kira-kira gitu Mbak Tika. Jadi kalau disuruh pilih menghadirkan makanan yang enak tapi murah atau enak tapi ya menyesuaikan dengan harganya mahal, jadinya kurang nggak ada yang mau beli, ini gimana, susah dong ya. Nah ini berarti solusinya main di apa Pak Idam? Nah ini kan ini sebenarnya udah kita bahas tahun lalu ya Mbak Tika. Ini kan cara fix the bottlenecks, ada kendala, ada obstacle nih ya. Kita dulu bahas dari ada aware, appeal, ask, egg, advocate. Ya. Masih panjang nih ya. Ya, itu semua yang harus dimainkan berarti Pak Idam. Panjang banget ya. Attraction udah ya, brand attraction udah dengan bagaimana webnya menjadi cantik. Untuk yang offline bagaimana penampilan Mbak Tika harus cantik, bukan cantik aja, skillnya harus ada gitu ya. Jangan cantik skillnya nggak ada gitu. Ini buat semuanya gitu ya. Iya. Terus udah appeal. Nah sekarang kita kan bahasnya content marketing. Ada udah appeal, kita udah cantik, webnya udah keren banget, terus postingan udah bagus-bagus banget. Kok orang nggak ada yang nanya ya? Ini kan masalah kan? Iya. Nah tanda tanya banget konten, itu. Tanda tanya. Udah posting tiap hari. Ada apa yang nanya-nanya? Nah solusinya konten marketing, Mbak Tika. Sekarang udah jauh ya. Sekarang kita udah masuk storytelling. Awal-awal kita bahas localization ya. Iya. Nanti terakhir kita bahas personalization, nih penting banget nih. Sekarang zamannya personal, orang mau di WA terus. Sekarang ini loh. Sekarang hampir semua brand besar nih saya ini ya. Saya hampir tiap hari riset ya Mbak Tika ya. Ini saya kasih contoh ya, brand-brand besar semua nyediain WA loh. Contohnya gini, karena apa? Orang udah males sekarang ngeklik, masuk ke chart, orang mau nanya semua kan. Jadi contohnya IKEA nih, IKEA menyediakan sarana WhatsApp, bisa langsung beli ya, selain e-commerce mereka. Terus ada lagi IKEA ya, yang saya lihat terus Unilever, bahkan Unilever nyediain web khusus namanya Unilever Home Delivery, silakan WA. Ini perusahaan besar Unilever, perusahaan dunia loh. Jadi nomornya bukan 088 atau 01 berapa begitu, tapi nomor WA ya. Nomor WA dulu kan mereka kan hanya e-commerce, klik aja silakan, terserah lo mau beli apa enggak gitu. Sekarang enggak, mereka harus personalisasi Mbak Tika. Walaupun perusahaan besar gitu ya. Terus ada lagi perusahaan besar ada lagi ini ya, Unilever besar. Terus yang saya lihat kemarin ya di internet itu ini OT, orang tua, OT Home Delivery, ot.id, silakan WA. Bayangin dulu nggak pernah nyuruh WA loh, sekarang nyuruh WA loh. Iya, berarti WA ini paling prospek ya sekarang ya. WhatsApp apalagi zaman new normal ya. Orang males ngelihat macam-macam, males nge-browse gitu ya. WA aja lah gitu, biar cepat gitu ya. Saya mau beli cepat by WA gitu, karena pengguna Indonesia kan banyak menggunakan WA dibanding messenger yang lain, dibanding Facebook Messenger, dibanding Telegram, atau mungkin dulu Yahoo Messenger. Sekarang udah tumbang kali ya, orang jarang pakai WA sekarang lah kira-kira. Yang orang sering pakai sumber hoax juga ya. Ini ya paling sudah. Jadi meskipun kita punya website itu sepertinya memang harus ada link untuk ke WA ya Pak Idam ya. Iya, jadi nanti ketika nanti kita bahas personalization, jadi bagaimana naruh icon WA di mana gitu, Mbak. Itu penting. Itu nanti di personalization ya. Salah satu cara optimisasi. Nanti ada toolnya. Kalau naruh link WA di atas, kira-kira orang mau klik nggak? Di tengah mau nggak? Di bawah mau nggak? Kira-kira yang nyaman mereka di mana? Saya pikir ya, paling kanan bawah paling nyaman orang, karena nggak terganggu dengan teks ya, kan teksnya panjang tuh. Kenapa WA di tengah ya mengganggu kan? Harus WA tuh di kanan bawah, pojok kanan bawah biasanya ya. Dan kalau bisa gede-gede banget, biar orang langsung beli ya. Ya, oke. Kita bahas ya tentang storytelling ya.
Nah, ya materi pagi ini melanjutkan yang kemarin-kemarin. Sekarang bagian keempat ya, bagian keempat. Coba saya scroll dulu bagian keempat. Apa langsung kita pertanyaan kuis nih? Boleh, boleh. Biar nggak lupa ya. Ya. Pertanyaan kuis dulu Pak Idam, boleh. Saya nggak tahu apakah pertanyaan saya sulit-sulit, nggak ada yang jawab ya. Belum ada yang gabung Nggak ya apa, kemarin ya? Saya nggak peduli sih, saya nggak peduli orang mau jawab apa enggak, terserah gitu ya. Yang penting saya nyampain aja lah. Nanti penting loh, lain kali penting. Nanti orang pasti ngelihat nanti, saya yakin. Iya. Atau mungkin karena belum ini nulisnya ini bingung, takutnya keliru gitu. Seperti kemarin ada yang gabung juga di WhatsApp Suara Sidoarjo. Iya, ini benar tulisannya seperti apa ya ini? Nggak apa-apa. Nanti tulisannya salah juga nggak apa-apa deh. Nggak apa-apa, kan belajar kan. Oke. Sekarang masuk ke bagian keempat, storytelling. Ada 3 step ya, 3 step. Awalnya kan kita localization udah kelar ya dengan jasa MC di Sidoarjo. Saya pikir masih di halaman 1 ya, jasa MC di Sidoarjo. Terbukti ya? Nah, terbukti banget itu sih deh. Terbukti ya. Tinggal closingan aja Mbak Tika ya. Saya pikir closing lah. Nanti saya tunjukin ya. Ada satu web, kita sekarang bahas storytelling. Ada satu web, saya pernah posting di tahun 2016. Silakan nanti Mbak Tika cek. Saya cuma posting 1 gambar sebaris halaman 1 Google sampai sekarang. Nanti ya buktinya. Masih di halaman 1 Google sampai sekarang. Ini mengenai storytelling ya. Ini storytelling. Jadi saya sampaikan dulu kemarin itu kita bahas dengan Mas Billy Patopoy. Billy Patopoy. Beliau punya juga produk sepertinya, nggak apa-apa. Nanti kita bersaing aja. Nanti kita coba Mbak Tika, sahabat Suara Sidoarjo. Nanti saya coba punya saya. Jadi pakai resep ya Mbak Tika. Kan storytelling kita kan bercerita ya. Kemarin kan jasa MC di Sidoarjo, jasa MC di Surabaya Raya, jasa MC di Gresik pakai kota. Jadi kita menyasar kota tok gitu ya. Kota tok nggak selalu dapat kota loh. Ketika kita udah posting setiap hari, insya Allah selama 3 bulan, ketika orang ketik jasa MC Jakarta, bisa kenal loh Mbak Tika. Itu dahsyatnya Google. Karena mereka crawl terus, ini udah authority nih. Surabaya menang terus nih, saya kasih dia Jakarta, kata Google ya. Itu udah terbukti, saya nanganin jual pasir putih, nguasai Jakarta bertahun-tahun selama 5 tahun loh. Postingannya sampai tiap hari. Jual pasir loh. Pasir kan main trek-trekan ya, apalagi jual makanan cuman kecil-kecilan murah meriah ya. Saya pikir bisa closing lah ya, nggak mungkin lah closing. Nah nanti kita adu. Kalau saya pakai resep rendang Padang udah idam gitu ya, pakai nama ya. Ini title perlu di riset ketika, karena saya riset kemarin sepertinya resep itu bagus banget dibanding cara membuat, benar ya? Resepnya. Dengan kata kunci resep ini banyak pencarinya, karena kata kunci resep saya menang 3 tahun lalu. Orang banyak nyari kata resep ya. Coba saya ketik ya, resep, misalnya resep. Nah, resep ini banyak nih, seperti resep donat, resep ayam, resep opor ayam, resep soto ayam, banyak pencarinya. Jadi kita rubah, usulin cara membuat sepertinya terlalu meluas. Nah, kalau saya nanti resep rendang Padang udah idam, nanti pakai ini ya. Kenapa pakai nama? Karena untuk ini brand ya, brand nama itu penting banget. Terus minggu kemarin Mas Billy Patopoy, beliau punya produk namanya keladi tikus. Oh iya? Keladi tikus ya. Saya baru tahu Pak. Ya. Jadi nanti beliau mau buat, baru tahu ya. Saya juga baru tahu sih. Itu produk herbal. Jadi beliau mau buat, oke lah jangan resep lah, agak sulit mungkin ya, karena ini herbal. Testimoni keladi tikus herbal by Patopoy, pakai nama ya. Kalau Mbak Tika, saya kasih nih Mbak Tika nih. Kemarin saya riset untuk Mbak Tika, resep roti brota Atika Amzar. Ketemu. Ala, pakai ala ya. Oh ala. Kenapa ala? Karena ini kita numpang tenar Mbak Tika. Ala jajanan khas Ampel Surabaya. Coba ketik deh. Gimana? Resep roti brota. Resep roti brota Atika Amzar atau Atika Tok nggak masalah ya. Nanti Mbak Tika buat branding sini pakai nama ya. Boleh Atika Amzar atau Amzar Tok terserah gitu. Resep roti brota Atika Amzar ala, pakai ala ya. Jajanan khas
Ampel Surabaya. Nah, Oke. karena kata kunci jajanan khas Ampel Surabaya banyak pencarinya, Mbak Tika. Oh iya. Heeh. Di sana kan banyak ini ya, banyak makanan-makanan khas Arabian ya, kalau nggak salah ya. Arabian, roti Maryam kah, dan segala macam lah ya. Tapi kok nggak ini ya? Oh belum ini ya Pak ya? Belum. Oh, oke. Ini saya kasih ya. Saya kasih karena judul penting. Kita perlu riset, nanti jangan asal aja. Misalnya roti brotato, ya kalah nanti roti brotato. Nggak naik-naik. Gitu. Jadi harus long tail keyword sepanjang mungkin. Nah sekarang coba bisa bantu saya Mbak Tika. Coba Mbak Tika cari resep cireng Yuda Bustara. Ada pencarinya nggak? Resep cireng. Yuda Bustara ini chef terkenal 2 tahun lalu. Iya, langsung muncul ininya. Saya Siapa baru aja ketik ya, halaman 1. resep cireng Yuda sudah muncul Bustara langsung muncul. Artinya ada pencari ya. Ya. Siapa aja di halaman 1? Saya mau tahu. Halaman 1 ini masih Jangan saya video cek di ya. YouTube ya. Ada yang lain Terus nggak? Pak Idam langsung Nah, Pak kan? Idam nih. Itu kira-kira saya tahun berapa? Kelihatan nggak tahun berapa? Tahun 2016. Udah lama belum? Udah lama. Masih Kenapa diupdate saya nih. masih halaman 1 Google? Nggak saya update. Oh, kenapa ya? Coba klik. Ya. Coba Oke, diklik. saya buka ini. Itu saya postingnya bener-bener minimal banget. Gambar 1 aja, Ya. 1 baris. YouTube-nya yang punya Yuda Bustara lagi. Kurang ajar kan? Iya. Ada 1 video dan 1 ini. 1 foto. Baris. Iya. 1 baris. Benar ya? Iya benar. 2 baris lah ya. 2 baris. Cukup kan? Kenapa halaman 1? Iya, kenapa dia bertahan di halaman 1? Itu Google nggak seneng loh. Tapi saya halaman 1 Google. Kenapa? Karena saya udah authority, Mbak Tika. Oke. Web saya udah lama. Webnya, Pertama, lihat udah lama. Artikel saya udah banyak. Kemarin saya baca-baca artikel digital marketer dunia. Sekarang algoritma Google penting nih buat digital marketer ya. Karena ini digital marketer terkenal dunia. Saya selalu dengerin tuh. Saya selalu pantau terus. Jadi yang namanya page authority penting. Page halaman ya. Authority itu berkuasa lah ya. Berkuasa aja. Karena Google nanti di tahun ini new normal sampai tahun-tahun berikutnya mentingin page authority. Tadi page authority itu artinya page kita udah lama gitu ya. Iya. Baru nggak masalah asalkan nanti kita konsisten. Page kedua, page kita udah artikel udah banyak ya. Terserah mau posting apa gitu. Mau posting 1 baris kah. Nanti tapi dengan berjalannya waktu harus ini dong dengan standar Google. Nanti saya jelasin bagaimana yang syarat-syarat yang kira-kira minggu depan kita halaman 1 Google gitu. Bisa juga asalkan memenuhi syarat Google tadi 1000 kata, terus ada SEO analisisnya terpenuhi, terus ada readability analisisnya terpenuhi. Dari tahun 2016 ya Mbak Tika ya? Dari tahun 2016. Keren ya? Keren Terbukti banget. ya? Iya. Nah, berarti ini memang harus konsisten. Kalau sekarang kan banyak masyarakat yang fokus ke ke media Instagram. sosial, ke itu ya harus ke juga. web juga gitu. Itu biasanya berapa lama Pak untuk website kita ini harus konsisten agar bisa kayak Pak Idam nih dapat authority gitu? 3 bulan bisa. 3 bulan aja ya, nggak harus bertahun-tahun ya? Nggak. Wah. Saya ada buktinya 3 bulan, konsisten tiap hari, asalkan kita riset dulu judulnya tadi ya. Resep roti brota ala, resep roti brota Atika Amzar ala, tadi apa ya? Ala jajanan khas. Oh, Penting jajanan khas, ada khasnya Numpang gitu. tenar dulu ya, numpang tenar nggak masalah dong. Oke. Saya juga tadi Yuda Bustara saya sebutin loh. Artinya Yuda Bustara terkenal juga gara-gara saya kan. Bener nggak? Bener. Jangan-jangan Chef Yuda Bustara sangat terangkat lagi di tahun ini gara-gara saya. Mungkin. ini. Itu silaturahim. Kan? Sekarang banyak chef loh. Chef dadakan banyak terkenal cepat loh. Banyak Iya, loh. karena sekarang kayaknya banyak yang memang lari ke ini ya, ke bidang kuliner. Who knows ya, saya yakin ya, kalau Mbak Tika masak setiap hari jadi chef terkenal loh. Dengan Amin. nanti Mbak Tika, asalkan spesifik ya, Mbak Tika punya skill khusus, misalnya hanya masakan Arabian, jangan nanti melebar Mbak Tika. Masak nasi goreng, iya, rendang, iya, capek juga kan, tapi Jadi harus produknya spesifik. harus fokus gitu ya. Ya, fokus. Kalau bisa spesifik roti brota dulu, nanti berlebar bisa ya. Kalau ada karyawan, kalau dibantu saudara, kalau bisa juga menghemat gaji gitu ya. Saudara dulu mungkin, saudara terdekat, jadi bisa buat selain roti brota, buat juga roti Maryam sama ya roti brota ya. Hampir Beda mirip. ya?
Hampir mirip, Pak. Terus buat juga misalnya kare kambing gitu ya. Terus gulai kambing lainnya lah kira-kira gitu ya. Iya. Nanti bisa melebar kan, tapi fokus dulu di roti burota juga sahabat Suara Sidoarjo. Mas Billy Patopoy juga fokus dulu di keladi tikus, nanti saya fokus dulu di rendang gitu ya. Iya, Billy nggak pernah cerita loh ya ini ada gitu keladi ya. tikus. Ternyata punya secret juga ya. Itu dia, baru tahu saya. Oke, baik. Nah, Pak Idam, ini sebelum saya jeda ke beberapa pariwara atau iklan, iya. Kita ke kuis dulu kah untuk pertanyaan kuisnya? Ya, agak pendek kita ke ya biar saya nggak lupa karena nanti pembahasnya agak panjang, harus disimak juga, penting banget karena skills content marketing ini diperluin banget, asli. Dibanding sosial media marketing ya. Karena sosial media kan cepat tumbang, jadi berubah terus. Kemudian kita pelajari content marketing yang ilmu jadul ini yang dipakai terus, bahkan depth of knowledge itu benar-benar gede banget. Artinya lebih tinggi dibanding sosial media marketing. Oke, pertanyaan kuisnya untuk pagi ini mana ya? Pertanyaan kuis masih berhubungan dengan minggu kemarin yang berarti kan nggak ada skeptisisme ya. Jadi minggu ini masih berhubungan dengan storytelling pastinya. Jadi storytelling ini kan tentu saja menunjukkan kebenaran ya, the truth gitu ya, the truth bahwa Mbak Tika punya roti burota. Gue beneran loh, gue storytelling loh, gue masak sendiri loh, beneran kan? Iya. Bukan bohong-bohongan. Saya punya rendang bener, saya masak sendiri, rendang belanja sendiri lagi, bener loh, nggak bohong loh. Iya. Dan ini kata saya selalu nyampe ini ada filosofinya, kata Socrates, filsuf Yunani yang sebelum Masehi udah jadul banget. Jadi kebenaran hidup itu storytelling ini yang tidak diuji adalah tidak ada artinya Mbak Tika. Jadi harus diuji. Cara nguji dengan storytelling yang mudah. Jadi sebelum diuji orang tuh berarti hanya ikut-ikutan aja Mbak Tika dengan logika kerumunan. Orang jualan ini misalnya reseller ya ikut-ikutan dong, ya. Ya punya orang ini reseller misalnya ini terus Demang Cafe ya punya orang, artinya ikut-ikutan. Kalau bisa storytelling produk kita sendiri. Jadi bagaimana caranya storytelling tadi bisa menjadi authority? Jadi gunakan ini filsuf lagi nih yang ngomong nih, method of doubt. Ragukan semuanya berarti Kak. Raguin semua, jangan semua dianggap benar. Jadi dan storytelling ini bisa mengurangi doubt tadi ya, keraguan. Nah, pertanyaannya jadi gunakan bagaimana supaya orang nggak ragu, bagaimana supaya customer nggak ragu. Ada 4 aturan berpikir René Descartes. Ya, René Descartes ini René Descartes tulisannya. Ini filsuf Prancis. Saya baca juga nih filosofi yang udah umurnya ratusan tahun yang lalu. Jadi ada 4 aturan namanya 4 rules. Pertama, jangan percaya apapun sampai terbukti kebenarannya. Jadi customer jangan percaya sebelum Mbak Tika storytelling. Oke. Kedua, analisis setiap masalah dengan memilah semua bagiannya. Saya pikir Mbak Tika udah atau sahabat Suara Sidoarjo udah analisis ya. Artinya udah keywordnya udah dicari, Mbak Tika punya roti burota, Mbak Tika udah tahu cara masaknya, itu analisa kan. Ketiga, identifikasi semua kemungkinan dari suatu masalah, udah juga bagian dari analisis. Keempat, temukan solusi step by step, Mbak Tika punya juga dan saya juga punya step by stepnya. Resep roti burota itu misalnya ya belanja. Oke. Baik dulu resepnya bahannya ini aja ya. Jadi gunakan yang paling mudah, kemudian beranjak ke yang lebih sulit gitu ya. Jadi Mbak Tika nanti paparin yang mudah dulu dong. Nanti rahasia dapur kebongkar dong. Nah, jadi 4 ya. 1, jangan percaya apapun. 2, analisis setiap masalah. 3, identifikasi semua kemungkinan. 4, temukan solusi step by step. Silakan 1 aja dari 4 tadi ya. Silakan nanti jawab di komen IG saya nanti jam setelah acara ini selesai. Sebelum jawab, follow dulu IG saya @idhamazhari dan follow IG-nya Radio Suara Sidoarjo @suarasidoarjo.fm dan IG-nya Mbak Tika @atika.abzar. Setelah menjawab jangan lupa mention ke teman IG lainnya. 3 teman ya IG lainnya. 3 teman. Oke. Baik.
Oke. Ya, baik Pak Idam, nanti kita lanjut lagi ya untuk puasannya. Sahabat Suara Sidoarjo, saya juga undang Anda untuk bisa bergabung. Pagi ini Anda bisa telepon di 031 896 1514 atau WA di 0821 3264 109. Untuk Anda yang juga ingin sharing, ingin mengajukan pertanyaan bersama narasumber kita, Bapak Muhammad Idam Ashari, kita bahas tentang tutorial konten marketing WordPress dengan storytelling di bagian yang keempat ya untuk edisi hari ini. Saya jeda dulu sebentar sahabat untuk beberapa informasi. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Go Fish and Chicken, fast food ikan dan ayam terbaik, pilihan keluarga Anda yang dibuat dari bahan baku pilihan terbaik, bermutu dan diproses secara higienis serta dikelola secara syar'i dan halal, menjadikan olahan ikan dan ayam semakin membuat orang tak berhenti menyantapnya. Karena di setiap sajian yang kami sajikan kepada Anda ada doa dari para nelayan dan peternak agar apa yang mereka hasilkan bisa memberikan manfaat untuk banyak orang. Ingat, Go Fish and Chicken, bukan yang lain. Go Fish and Chicken, sehat, lezat, dan hemat. Sahabat, di era industri 4.0, kualitas SDM dituntut untuk mempunyai kompetensi, kreatif, dan berkolaborasi. Untuk itu, Kadin Sidoarjo sebagai wadah pelaku industri, pengusaha, dan juga UMKM berkomitmen menggelar program solusi bisnis UMKM dan sekolah potensi diri bagi pelaku bisnis. Juga membuka sekolah potensi diri untuk kalangan milenial 18 ke atas. Keuntungan peserta potensi diri diantaranya tes potensi diri, manajemen produksi, keuangan, serta marketing bagi pelaku UMKM. Anda, kaum muda milenial atau pelaku bisnis UMKM, daftarkan diri Anda ke Kadin Sidoarjo. Telepon 031 896 1110, 031 896 1110, atau email kadinkapsda@gmail.com dan @kadinsidoarjo, Jalan Wijaya Kusuma, nomor 6, Sekardangan, Sidoarjo. Dr. Andes Haji Ahmad Roid MMAK, Ketua Kadin Sidoarjo, mendukung penuh program ini. Program Solusi Bisnis UMKM dan Sekolah Potensi Diri dipersembahkan Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Sidoarjo. Penyebaran virus COVID-19 semakin meluas. Mari bersama-sama kita lindungi teman dan keluarga dengan langkah yang sederhana. Download aplikasi Peduli Lindungi dan ajak orang-orang sekeliling Anda, termasuk teman dan keluarga, untuk memakai aplikasi Peduli Lindungi. Aplikasi ini berfungsi untuk melacak penyebaran virus COVID-19 dengan cara mengumpulkan informasi yang dibutuhkan, kemudian membagikan informasi tersebut melalui akses Bluetooth. Ketika Bluetooth aktif, orang-orang saling terkoneksi dan saling membagikan ID yang terenskripsi sebagai identitas pengguna aplikasi. Kemudian, petugas kesehatan akan menghubungi orang-orang yang memiliki resiko tertular COVID-19 dan menyarankan untuk memeriksakan diri serta karantina secara mandiri. Data Anda tidak diakses kecuali Anda beresiko tertular COVID-19. Dengan melakukan pelacakan ini, kita dapat mencegah, mengurangi, bahkan menghentikan penyebaran virus COVID-19. Dan bagaimanakah menggunakan aplikasi ini? Pertama, install aplikasinya, kemudian input nama dan nomor handphone. Anda akan diminta untuk memasukkan kode ATP yang dikirimkan pada nomor handphone yang terdaftar. Jika sudah, izinkan aplikasi mengaktifkan Bluetooth dan pastikan Bluetooth dalam keadaan hidup agar Anda berada dalam jangkauan perlindungan dari COVID-19. Download dan install aplikasi Peduli Lindungi melalui website pedulilindungi.id atau melalui Google Play Store. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Kementerian Kominfo RI dan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT.
memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101-103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535-3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. Ambo dapat kabar, keceknya dana desa di kampung Ambo tidak sampai 1 miliar do. Loh. Kau iso? Di kampungku sampai 1 miliar loh. Bah, tak percayanya aku. Di kampungku setengahnya pun tak sampai. Macam mana itu? Apa nih? Kenapa bisa beda-beda macam tuh? Sudah, tidak usah ribut. Saya teh yang belum dapat malah biasa aja. Ibu-ibu jangan ribut. Dengar dulu nih karena radio. Pak desa nggak bisa tiba-tiba mau bikin SMA gitu ya. Gitu. Jadi memang harus ada pemahaman atau kompetensi yang baik dari aparat desa itu untuk merencanakan pembangunan. Belum lagi pertanggungjawabannya. Setiap uang yang dikeluarkan tentu harus dipertanggungjawabkan ya. Dapat dana desa itu penting. Lebih penting lagi, penyaluran dana yang tepat sasaran dan transparan. Tapi yang sangat penting, bagaimana kita mengawasi penggunaan dana desa dan mau melaporkan jika terjadi kecurangan. Ayo, kawal dana desa untuk kesejahteraan rakyat. Hei, anak bunda udah pulang sekolah. Kok wajahnya sedih gitu, nak? Emang kalau lagi sakit demam, tubuh kita bisa berdarah-darah gitu. Bunda jadi bingung. Ini loh bun, Nadira udah 3 hari nggak sekolah. Kata ibu guru, Nadira terserang demam berdarah dan sekarang dirawat di rumah sakit. Sini sayang, bunda jelasin. Demam berdarah itu adalah sebuah penyakit yang disebabkan oleh virus yang dibawa oleh nyamuk Aedes aegypti. Aku nggak mau kena bunda. Tenang sayang, bunda udah cegah kok. Biar aman, lakukan 3M+. Menguras tempat-tempat air, menutupnya, dan mengubur tempat atau wadah air yang tidak dipakai. Jangan lupa pakai lotion anti nyamuk juga. Pasti kita aman dong. Tapi kita harus tetap waspada. Ya udah deh, nanti sore kita jenguk Nadira yuk. Cegah demam berdarah sekarang juga. Dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Siska. Apa? Kenapa? Ada asbak rokok nggak ya? Pinjem dong. Duh Iwan, maaf banget dia sebelumnya. Kenapa? Di sini nggak ada asbak rokok. Gimana dong? Emang nggak ada yang rokok di rumah ini ya? Ih, papaku itu udah lama banget berhenti ngerokok. Jadi nggak ada yang rokok di rumah ini. Ada ya? Tak kasih tahu ya Iwan ya. Kalau kamu ngerokok di ruangan itu juga bahaya loh. Pertama nih, zat beracun dari asap rokok kan nempel di dinding, karpet, perabotan. Itu kan bakal dilepaskan lagi ke udara. Nah, sistem ventilasi tetap nggak akan menghilangkan partikel dan gas beracun di udara walau di rumah pakai filtrasi udara atau exhaust fan. AC sentral dan buka tutup pintu juga tetap susah ngilangin kontaminasi dari asap rokok gitu. Masa sih? Iya, nggak percaya. Betul. Siska, Kita aku tambah suka. sama Cici mulai lagi deh ngubalnya. Namanya juga usaha. Ingat, jangan merokok di tempat umum. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Ya, sahabat, air adalah 2/3 dari komponen penyusun tubuh kita. Pilihlah air yang bukan hanya untuk melepas dahaga, tapi punya nilai lebih. Untuk sehari-hari, pilihlah air mineral Santri, produksi Kepontren Sidogiri, Pasuruan. Air mineral Santri tidak hanya menyehatkan, tapi juga ikut mengembangkan perekonomian umat. Air mineral Santri bisa didapatkan dalam kemasan 120 ml, 240 ml, 330 ml, 600 ml, 1500 ml, dan galon. Info lengkap dan pemesanan, hubungi Ustadz Muhammad Seger, Sevilan Tabur Sidoarjo, telepon 0821 3404 0289. Distributor air mineral Santri wilayah Sidoarjo di Jalan Sawo,
RT 03 RW 01, Plumbungan, Sukodono, Sidoarjo. Air minum, ya santri. Setiap hari, paparan debu, kotoran, polusi, atau hal lain yang negatif membawa efek untuk kita. Akibatnya, mata, telinga, bahkan hidung menjadi bermasalah. Seperti gangguan pada mata, sinus pada hidung, atau masalah dengan telinga. Jangan biarkan gangguan pada mata, telinga, dan hidung menjadi penghambat aktivitas, bahkan mengganggu produktivitas. Karena sekarang ada solusi sehat cara herbal dari Cahaya Permata. Diformulasikan langsung oleh 2 tabib Indonesia dan Malaysia. Sudah lulus uji Kementerian Kesehatan dan bersertifikat halal. Produk herbal Cahaya Permata teruji dan terbukti mengatasi masalah mata minus plus, katarak, mata berlemak, sinus, dan gangguan telinga. Buktikan sendiri. Cahaya Permata Malindo juga menawarkan pemeriksaan mata, cek sinus, dan gula hidung, dan pengobatan telinga secara gratis. Hubungi tabib di 0877 3199 3999. Sekali lagi di 0877 3199 3999. Sayangilah mata Anda dengan Cahaya Permata. Sahabat, kita tahu bahwa merokok dapat mengganggu kesehatan, apalagi rokok ilegal. Ciri-ciri rokok ilegal yaitu rokok yang beredar di pasaran tanpa pita cukai, memakai pita cukai palsu, memakai pita cukai bekas, atau rokok yang memakai pita cukai yang salah peruntukan. Dengan harga jual yang murah, maka rokok ilegal pasti berdampak negatif, diantaranya meningkatkan jumlah perokok pemula dan juga berdampak pada penerimaan negara. Mari bersama-sama memberantas rokok ilegal. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo. Sahabat Suara Sidoarjo, ikuti talkshow Bincang Sehat persembahan RSI Siti Hajar Sidoarjo Sabtu 6 Juni 2020 siang nanti jam 10 sampai 11 dengan tema New Normal sebagai Lifestyle bersama Dr. Haji Hidayatullah SPS, Direktur RSI Siti Hajar Sidoarjo. Simak juga di streaming YouTube channel Suara Sidoarjo Live dan Instagram di Radio Suara Sidoarjo di @suarasidoarjo.fm ya, radio streaming di www.suarasidoarjo.id. Interaktif 0318961514, WA di 0821 3264 109. Bincang Sehat New Normal sebagai Lifestyle, persembahan RSI Siti Hajar Sidoarjo, Green and Smart Hospital. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Kembali di program Digital Business Series, sahabat, kita masih bersama Bapak Muhammad Idam Asari. Pak Idam, ini ya. Saya tadi dapat kode dari redaksi, ada 2 pertanyaan yang masuk ya. Oke, ya Karin, silakan. Iya, jadi ini ada 2 pertanyaan yang masuk di WhatsApp redaksi. Yang pertama dari Bapak Muzaki di MCG. Kalau MCG itu mana? Mutiara Citragra. Oh alah, Mutiara Citragra. Oke, di Sidoarjo. Iya, di Sidoarjo. Pak Zaki ya, silakan. Jadi beliau bertanya, kalau untuk konten marketing menggunakan cara storytelling itu, apa harus membentuk sebuah tim kerja juga? Terus yang kedua ada Mas Muhammad Nasrul di Candi. Pembuatan konten kreatif storytelling di WordPress apa lebih efektif jika dibandingkan dengan konten kreatif yang ada di Instagram? Itu jika ingin digunakan oleh anak-anak muda yang ingin memulai bisnisnya. Oke, Pak Idam, 2 pertanyaan ya. Oke, langsung saya jawab ya, Mbak Dika. Dari Pak Muzaki di Perumahan tadi ya. Apakah harus membuat tim? Ya, enggak juga. Jadi Pak Muzaki silakan pantau terus Radio Suara Sidoarjo. Bisa sendiri loh, bukti Mbak Tika bisa sendiri kan, tanpa tim Mbak Tika ya. Iya. Jasa MC di Sidoarjo itu contohnya ya, Pak Muzaki. Jadi nggak harus buat tim, tapi dengan berjalan waktu mungkin nanti produknya melebar, atau pastinya nanti melebar ke konten marketing di Instagram, bahkan YouTube perlu kreatif ya. Nanti pertanyaan kedua, pastinya perlu tim juga sih. Siapa yang megang? Sebenarnya kamera sih nggak perlu kamera profesional, cukup HP jadul sih untuk tahun pertama ya. Untuk tahun kedua mungkin kita beli kamera yang bagus kalau ada uangnya.
uangnya jangan uang dapur, tapi uang hasil penghasilan kita jualan online dong. Jangan dibuang-buang juga gitu duit. Nah itu ya, tim perlu, tapi untuk pemula ya saya pikir sendirian aja dulu selama setahun Pak Musaki. Saya pikir bisa. Nah untuk kedua, Pak Nasrul dari Candi ini kecamatan ya berarti atau kelurahan? Kecamatan Candi. Oh ya? Iya, kecamatan. Okay. Saya belum pernah buat kecamatan nih untuk localization, sampai lewat nih Candi. Nanti saya buatin deh Candi. Biasanya sampai kota aja ya Pak, kabupaten kotanya gitu ya? Saya malah kelurahan loh, saya ajar. Oh kelurahan, oke. Candi ya, para Candi. Jadi konten kreatif, jadi membandingkan konten kreatif dengan IG dengan ini ya, WordPress. Jadi gini Pak Mas Nasrul, konten marketing WordPress itu core-nya. Jadi jangan bandingkan IG dengan WordPress, ini core-nya. Coba Pak Nasrul lihat di bio-nya IG itu ada link kan, linknya kemana? Ke web kan? Betul ya? Terus Twitter ada bio, linknya kemana? Masa linknya ke Facebook? Kan lucu kan? Malah musuhan tuh Twitter sama Facebook, benar nggak? Linknya ke web dong, misalnya atikaamzar.com atau rotibrota.atika.com, itu kan web ya, web isinya web bisa pakai CMS. Yang saya bahas ini kan kita gunakan WordPress yang paling populer. Sebenarnya banyak sih WordPress konten CMS yang lain. Nah tadi membandingkan aja kalau nggak salah ya Pak Nasrul ya antara IG, tapi agak beda nih. Coba nanti buat kalau udah jadi jadi buat juga konten kreatif di WordPress dan juga buat IG agak beda soalnya audiensnya. Dan YouTube saya sih ngincer 3 aja Mbak. YouTube agak beda kan, YouTube, Instagram beda juga, dan konten marketing, WordPress. WordPress ini kita bisa sekali posting, kita bisa kemana-mana loh. Ada plugin ya, kita bisa jadi sekali mendayung 20, 30 terlampaui, bisa posting ke Twitter otomatis. Kita nggak boleh ke Twitter, bisa posting ke Google My Business otomatis, ke LinkedIn otomatis, Facebook fanpage otomatis. Nah kayak gini saya nggak saranin sih otomatis, karena aja kan captionnya sedikit. Sebenarnya bisa nanti sampai di IG itu linknya jadi link gitu, cuman biasanya kalau link di IG itu sering di remove, masalah juga. Kalau di Twitter beda, kalau terlalu panjang Twitter kan microblog kecil ya, nanti jadi link, nggak masalah, nanti orang klik larinya ke web atikaamzar.com gitu. Atau ke WA ya biasanya kan ada link WA. Betul, link ke WA untuk langsung yang jualan gitu ya. Kalau mau baca-baca link ke website yang Mbak Atika, misalnya atikaamzar.com. Jadi agak beda. Jadi jangan disamain konten kreatif dengan IG, dengan YouTube beda lagi. YouTube, saya sih bandingin 3 aja. YouTube beda, karena penanganannya khusus ya. YouTube beda, IG beda, dan konten marketing. Tapi saya pikir Pak Nasrul belajar dulu deh konten marketing. Karena ilmu ini dalam banget. Dengan kita belajar konten marketing, insya Allah ngerti semua. Saya yakin. Ngerti semua Mbak Tika. Jadi cara bagaimana buat konten ngerti dari WordPress, bagaimana buat storytelling ngerti dari sana, bagaimana membuat copywriting ya terutama ya, copywriting ya. Copywriting bagaimana kata-kata yang menjual, kata-kata yang compelling, kata-kata yang enticing, yang kira-kira orang mau klik gitu ya. Yang penting orang klik beli ya, jangan baca doang. Jangan nanya doang, baca doang ya. Action dong. Solusinya konten marketing ya, ada solusinya. Orang kita posting nggak ada nanya, solusinya konten marketing. Makanya buatlah storytelling yang enticing, yang orang eye catchingnya ada lah kira-kira dari sisi tampilannya, dari awal tampilan sampai ke isinya. Oke, saya lanjut ya Mbak Tika ya. Baik. Saya dulu dengan filosofis ya, sahabat. Saya biar orang ngerti gitu. Ini orang ngejelasin ini enggak filosofinya apa gitu ya. Storytelling mesti ada dong, jangan hanya teknis tok gitu ya. Percuma, nggak ada gunanya. Karena ilmu ini diperluin sekarang loh, content marketing. Buktinya di jabatan title growth marketer atau growth hacker itu content marketing skillnya mesti luas banget dibanding yang lain. Ya, oke. Pak Idam, ini saya coba bacakan dulu ya, satu pertanyaan masuk lagi. Oke. Ini dari Bu Yulia di Gedangan. Waalaikumsalam Bu Yulia. Ini selamat pagi Mbak Tika dan Pak Idam. Baru tahu kalau Mas Billy punya produk herbal gelapitikus. Kalau tidak salah itu, oh ya oke. Hanya
untuk pengobatan penyakit kanker gitu katanya. Oke, hanya salah satunya ya. Iya. Bisa semua kayaknya. Saya benar baca kok. Oke. Salah satunya. Iya. Saya kira tadi pertanyaan. Silakan Pak Idam, boleh dilanjut. Oh nggak pertanyaan ya, cuman ini Iya, ya, cuma karena teman ini dekat aja. kali ya, karena teman dekat ya. Ya coba Bu Yulia juga. Bu Yulia ini pendengar setianya Suara Sidoarjo ini. Oh, keren. Iya, silakan. Oke, Ini kita kembali saya ke lanjut ya. materi ya, Pak Idam. Materi tadi pertanyaan dari ya, ada 4 pertanyaan dari ya, jangan percaya apapun. Pertama, 2 analisis setiap masalah, identifikasi semua kemungkinan, 4 temukan solusi step by step, dan ini keempat-empatnya terpenuhi dengan storytelling, gitu ya. Nah, di balik filosofisnya apa? Jadi saya baca Descartes, itu salah satu bapak filsafat modern dari Prancis ya. Jadi gini, storytelling itu jadi beliau punya kata-kata ya. Saya pakai bahasa Prancis ya. The pong dong the sweet. Bahasa Prancis ini. Saya nggak bisa niruin ya Pak Idam. Tulisannya J pense doce J switch. Bacanya the pong dong the switch. Jadi artinya bahasa Inggrisnya I think therefore I am. Saya berpikir makanya saya ada Mbak Tika. Jadi Mbak Tika berpikir makanya Mbak Tika ada produknya. Ya. Ada. Ada produknya ya, bukan ada orangnya, ada produknya. Ya. Atau bahasa Latinnya cogito ergo sum. Jadi tulisannya cogito ergo sum ya. Bacanya cogito ergo sum. Saya baca dari Google Translate nih. Jadi itu filosofinya Mbak Tika ya. Jadi I think therefore I am. Saya mikir dulu nih, artinya saya ada. Saya mikir artinya saya punya produk. Saya berpikir artinya saya bisa buat storytelling seperti Mbak Tika buat storytelling gitu. Jadi harus berpikir gitu ya. Berpikir bukan hanya dengan rasionalitas, tapi juga dengan pengalaman empiris ya. Jangan hanya ngecap gitu. Pengalamannya ada. Mbak Tika bisa buat roti Mariam, adonannya bagaimana, takarannya berapa. Itu kan pengalaman empiris kan. Pengalaman langsung kan. Jadi harus ada pengalaman empiris, kedua ada rasionalitas, keilmuan Mbak Tika harus ada. Keilmuannya contohnya apa? Buat kata kuncinya itu yang ada dicari orang itu keilmuan kan. Ya, selain pengalaman empiris tadi. Nah, sebelum kita bahas minggu depan storytelling yang benar-benar, nanti sahabat Sidoarjo bisa siapkan dulu YouTube, karena penting nanti di bagian konten marketing kita masukkan, kita selipin, kita seperti yang kita coba di jasa MC di Sidoarjo, selipin juga YouTube-nya. Kalau storytelling saya pikir cukup minimal 6 menit, jangan lama-lama. 6 menit, 6 menit ini cukup. berarti berapa panjang ya? 6 menit bercerita singkat saya pikir. Bisa testimoni, bisa juga Mbak Tika jangan panjang-panjang, nanti rahasia dapurnya kebongkar. Iya. Jangan sejam ya. Cara buat begini orang. Tapi setiap orang beda ya. Pasti setiap orang punya tangan dingin istilahnya, tangan dingin. Pasti roti burutanya Mbak Tika atau roti burut saya misalnya ya beda dong rasanya. Saya yakin beda. Terlalu pendek itu juga kurang bisa nendang. Terlalu Karena panjang view. itu juga kadang orang malas mau baca gitu ya Pak. Orang malas dengernya kalau di YouTube. Oh, kalau di YouTube, oke. Kalau di Mendingan lihat website? drama Korea kan sejam. Iya. Oke. Kalau di web tentunya pernah kita bahas beberapa minggu lalu kan ada step-stepnya Mbak Tika ya. Iya. Ada yang minimal posting yang tadi ya. Resep cireng udah besar tuh minimal loh. Itu dia. 1 gambar, 2 baris, dan 1 YouTube. Itu bisa menang dari tahun 2016, bayangin. Wah, ini saya udah WA ke Pak Idam, ini kayaknya terlalu sedikit ya kalau saya cuman begini aja nih tulisannya, cuman berapa baris ya? 3 baris saja. Oh ya, nanti tapi saya ini ya. bisa ini saya ya. bantu ya. Tapi bisa dong ya. Bisa dong. Seperti resep cirengnya Yuda Bustara. Bisa, Oke, insya Allah bisa. Baik. Ya, Pak Idam kembali karena waktunya ini singkat banget ya. Saya cuma punya waktu 4 menit ya, 3 menit deh. Untuk pertanyaan kuisnya kita ulang kembali. Oh ya, kita ulang lagi ya. Pertanyaan kuisnya ini penting banget. Ini saya selalu lontarkan pertanyaan dengan filosofis, saya nggak mau yang kaleng-kaleng gitu ya. Biar nggak ada yang jawab ya. Iya. Ini kayaknya lebih mudah karena bahasa Indonesia ini ya. Ya, kemarin saya bahasa Inggris, saya mohon maaf. Karena kalau di terjemahan bahasa Indonesia jadi rancu ya. Beda artinya nanti. Ini ya, Mbak Tika, saya coba lagi pertanyaan kuisnya ada. Jadi kalau kita membuat
storytelling itu ada 4 aturan berpikir gitu ya. Berpikir dari Rini, ngomongnya Rini Descartes gitu ya. Tulisannya René Descartes. Tahu saya salah kali ya. Cuman saya sedang belajar bahasa Prancis, Jerman, saya senang aja belajar. Terus pertama ada 4 ya, 4 aturan berpikir. 1, jangan percaya apapun. Ini huruf besar ya, highlight itu ya, jangan percaya apapun sampai terbukti kebenarannya. Kedua, analisis setiap masalah dengan memilah semua bagiannya. Ketiga, identifikasi semua kemungkinan tadi dari suatu masalah. 4, temukan solusi step by step. Jadi highlightnya, 1, jangan percaya apapun. 2, analisis setiap masalah. 3, identifikasi semua kemungkinan. 4, temukan solusi step by step gitu ya. Silakan jawab 1 aja dari 4 tadi, jawab di nanti ya setelah acara ini selesai di komen IG saya, hanya di komen IG ya, jangan di komen YouTube IG. Follow dulu IG saya @idhamazari dan follow juga IG-nya Radio Suara Sidoarjo @suarasidoarjo.fm dan IG-nya Mbak Atika @atika.amzar. Dan setelah jawab jangan lupa mention ketiga teman IG-nya. Jangan lupa juga subscribe YouTube channelnya. Ada 2 ya, YouTube channel Suara Sidoarjo, ada LPPL Suara Sidoarjo dan Suara Sidoarjo channel. Ada 2 ya. Ada Suara Sidoarjo live dan Suara Sidoarjo channel ya. Oke. Yang saya channel kan kumpulan tadi ya di rekaman ya. Potongan-potongan talk show atau wawancara. Nah, gitu. recording saya ada di Suara Sidoarjo channel. Silakan browsing lah. Jangan lupa nge-like, komen di sana, nanti bisa saya jawab atau nanti dibantu Mbak Tika bisa WA saya, nanti saya jawab di sana, boleh juga sih di channelnya Suara Sidoarjo. Oke, baik. Yang sudah bergabung terima kasih Pak Ida Bagus Cakra. Semangat pagi katanya, senyumangat pagi. Senyumangat pagi. Ada juga Bu Aprilia Firdiadi ya, Mbak Aprilia Firdiadi. Terima kasih yang sudah gabung. Ini kayaknya memang silaturahmi bisa lanjut dan bakal lebih asik lagi kalau memang tadi follow juga ya Pak Idam di akun Instagram. Jadi bisa tahu nih, ini toh, gitu kan, bisa lebih akrab, lebih dekat, dan juga akan memperluas lagi, memperbanyak rezeki dengan banyak silaturahmi. Ini juga dengan mention ketiga teman dan jawab dong untuk kuisnya yang kita bahas kali ini ya di edisi pagi hari ini Pak Idam. Oke, Pak Idam ketemu lagi di pekan depan ya insya Allah. Kita masih lanjutkan tentang storytelling ya. Pastinya. Oke, baik. Terima kasih. Salam sehat selalu untuk Pak Idam di Jakarta. Salam sehat Mbak Tika. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.